Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat beberapa usaha pencurian terhadap jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya mengalami kegagalan. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga nabinya dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sudah meninggal. Ada 5 usaha pencurian jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh penulis buku Sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Usaha pertama, di masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi, salah seorang zindik mengusulkan padanya untuk menghadirkan jasad Rasulullah SAW ke Mesir untuk menarik perhatian manusia kepadanya sebagai pengganti Madinah, lalu memerangi penduduknya. Pada hari berikutnya, Allah Ta'ala mengirimkan angin ke Madinah dan hampir bumi tergoncang karena kuatnya angin itu. Hal ini menjadi penghalang tujuan para pembangkang tersebut. Usaha kedua, pada masa Khalifah Al-Ubaidi yang sama, dia mengutus orang untuk tinggal di sebuah rumah dekat dengan Al-Haram An-Nabawi. Kemudian ia menggali sebuah terowongan dari rumah tersebut menuju kubur Nabi Muhammad. Kemudian penduduk Madinah mendengar ada suara menyeru, memanggil-manggil di tengah-tengah mereka bahwa Nabi kalian akan digali kuburnya. Maka manusia pun menyelidikinya, kemudian mendapati mereka yang sedang menggali, lalu membunuh mereka. Patut juga disebutkan bahwa Al-Hakim bin Ubaidillah mengaku sebagai Tuhan pada tahun 408 Hijriah. Usaha ketiga, ini dilakukan oleh para penggali kubur dari raja-raja Nasrani. Hal itu dilaksanakan dengan perantara 2 orang Nasrani dari Maroko. Namun Allah Subhanahu Wa Taala melindungi jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara Panglima Nuruddin Zaki bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Beliau menunjukkan 2 orang berambut merah kekuning-kuningan dan beliau bersabda, "Tolonglah aku, selamatkan aku dari 2 orang laki-laki ini." Panglima Nuruddin Zaki pun terkejut bangun dari tidurnya. Kemudian dia kumpulkan para hakim, lalu mereka memberinya usul agar dia menuju Madinah. Dia pun sampai di Madinah dengan membawa harta yang banyak untuk dibagikan pada penduduk Madinah. Dia kumpulkan manusia, lalu memberi mereka hadiah serta nama-nama mereka dicatat. Dan dia tidak melihat 2 orang laki-laki yang ditunjuk oleh Nabi dalam mimpinya. Di saat itu dia bertanya, "Adakah orang yang belum mengambil sesuatu dari harta sedekah ini?" Mereka menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, "Berfikirlah dan ingat-ingatlah." Mereka menjawab, "Tidak tertinggal seorang pun kecuali 2 orang Maroko. Keduanya adalah orang solih, kaya, dan banyak sedekah." Mendengar hal itu, dada Panglima pun menjadi lapang. Kemudian memerintahkan untuk memanggil keduanya. Lalu dia melihatnya persis seperti 2 orang laki-laki yang dilihatnya di dalam tidurnya. Dia pun bertanya kepada keduanya, "Dari mana kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Jamaah haji dari Maroko." "Berkatalah jujur kepadaku," sergah Panglima. Lalu keduanya ditahan karenanya. Panglima pun bertanya tentang rumah keduanya. Di saat dia pergi dan sampai di rumah keduanya, dia tidak mendapati selain harta dan buku-buku di rak. Pada saat dia mengangkat tikar, dia menemukan lorong yang menghantarkan ke kamar Nabi SAW yang mulia. Manusia pun terkejut. Setelah keduanya dipukuli, keduanya mengaku sebagai penggali kubur milik raja-raja Nasrani. Dan sebelum keduanya sampai di kuburan terjadi gonjangan di bumi. Panglima Nuruddin Zaki pun membunuh keduanya di kamar Nabi SAW yang mulia. Kemudian beliau perintahkan untuk membangun tembok di sekitar kubur yang terbuat dari tembok timah tebal agar tidak ada seorang pun yang berani berbuat lancang lagi dengan menggunakan cara tersebut.
Usaha keempat, sejumlah orang-orang Nasrani mencuri dan merampok kafilah jamaah haji. Kemudian mereka bertekad untuk menggali kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbicara dan terang-terangan dengan niat mereka. Kemudian mereka menyeberangi laut menuju Madinah. Kemudian Allah Ta'ala menolak serangan mereka dengan kapal yang telah disiapkan. Dari Mesir Ali Iskandaria yang mengikuti mereka. Kemudian menangkap mereka semuanya. Kemudian menawan dan membagi-bagi mereka di negeri kaum muslimin. Usaha yang kelima, usaha ini dilakukan dengan niat untuk menggali kubur Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Itu terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Sejumlah orang yang mencapai 40 orang laki-laki bertujuan untuk menggali kubur di malam hari. Kemudian bumi pun terbelah dan menelan mereka. Hal ini diceritakan oleh pelayan Al-Haram An-Nabawi pada saat itu. Dia adalah Shawab Asyamsu Al-Malti. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.